Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan Reza yang akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengunjungi Pondok Pesantren As-Salam. Oleh karena itu, ikuti terus perjalanan kita hari ini. Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, pondok pesantren yang berbasis pendidikan Islam modern di Desa Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo. Adapun pendiri pesantren ini adalah Abdullah Marzuki dan Siti Aminah. Sebagai pendiri, Abdullah Marzuki merupakan alumni Pondok Pesantren Tremas di Pacitan. Dirinya bercita-cita membangun pesantren yang sesuai dengan idealismenya. Maka dilakukanlah survei ke sejumlah pesantren, seperti Pondok Modern Gontor, pesantren di Rembang, dan pesantren di Pasuruan. Akhirnya, setelah ikhtiar sekian lama, Pondok As-Salam berdiri pada 17 Syawal 1902 Hijriah, bertepatan pada 7 Agustus 1982. Pesantren ini memiliki simbol yang terdiri atas kubah, kitab, dan segitiga hijau. Kubah masjid adalah lambang spiritual, yang diharapkan para santri lulusan As-Salam memiliki akidah, sehingga dimanapun berada para santri tidak mudah terpengaruh oleh budaya negatif dalam pergaulan sehari-hari dengan konsisten dan istiqomah untuk mempertahankan jati diri sebagai seorang santri. Kitab adalah representasi simbol intelektualitas guna membekali selain akidah syariah agama Islam, sehingga para santri dapat beradaptasi dengan keadaan ilmu sosial dan kemampuan saintifik lainnya. Segitiga hijau adalah lambang perilaku yang baik. Diharapkan para alumni dari pesantren As-Salam sebagai generasi Islam yang taat beribadah, cerdas, dan generasi uswatun hasanah. Assalamualaikum Tribuners, kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren As-Salam, salah satu pondok modern Islam yang ada di Jawa Tengah. Pondok ini juga dikenal dengan observatoriumnya untuk mengamati benda-benda langit seperti pergerakan bulan, hilal, dan lain-lainnya. Seperti apa perjalanan saya hari ini? Yuk ikuti! Assalamualaikum Tribuners, kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren As-Salam, salah satu pondok modern yang ada di Jawa Tengah. Kebetulan kali ini saya sudah bersama dengan Ustadz Arhan selaku sekretaris di Pondok Pesantren As-Salam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya buka aja Mbak Reza ya, biar kelihatan. Oke. Oh iya Ustadz, kebetulan hari ini saya ingin mengenal lebih dalam tentang Pondok Pesantren As-Salam. Bolehkah saya diajak keliling-keliling, Ustadz? Oh, boleh. Oke, mari kita keliling sambil ke jalan sana. ya? Ya, oke, boleh. Oh iya Ustadz, Pondok Pesantren As-Salam ini kan udah memiliki nama yang cukup ternama ya Ustadz ya. Sejarah awalnya gimana sih Ustadz sebelum dikenal banyak orang seperti ini Ustadz? Ya, As-Salam ini berawal dari dua tokoh Mbak. Namanya Bapak Haji Abdullah Marzuki dari Pacitan, beliau, dan Ibu Haja Siti Aminah Abdullah. Beliau ini sangat concern kepada pengajian Islam ya, maka kemudian berawal dari pengajian keluarga dan pengajian dari perusahaannya. Kemudian beliau ini kan merupakan alumni dari Pondok Pesantren Bleber Pacitan, yang di sana kemudian beliau merasakan sebuah keprihatinan tentang kondisi pesantren dan pendidikan nasional. Maka di situ ada beberapa kritik beliau. Yang pertama, pesantren biasanya hanya memfokuskan pada pendidikan agama. Kemudian yang kedua, pesantren ini biasanya identik dengan kotor, kumuh, ya, dan seterusnya gitu. Kemudian yang ketiga, itu masih jarang lahir profesor, doktor, kemudian insinyur dari pesantren. Maka kemudian dari situ beliau kemudian mendapatkan sebuah inspirasi untuk mendirikan sebuah pesantren yang modern, yang kelak kemudian bisa menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, seperti itu. Berarti itu seperti
flashback masa lalu ya Ustadz? Iya, ya? benar. Ini kan pendirinya dulunya juga santri dan santriwati, Iya. terus kiblatnya seperti, oh ya dulu kan saya mondok tempatnya seperti ini nih, dan saya menginginkan tempat seperti ini yang lebih baik gitu ya. Jadi lahirlah pondok pesantren modern ya Ustadz ya. Iya, benar. Kelebihannya Ustadz, pondok pesantren As-Salam dengan pondok pesantren lain apa Ustadz? Selain dari sisi modernnya ya Ustadz ya? Ya, jadi yang pertama tentu karena As-Salam ini lahir dari sebuah keprihatinan pesantren yang saya ceritakan tadi, maka kemudian As-Salam ini kemudian menerapkan sistem pendidikan yang modern. Jadi pesantren itu kan ada pesantren modern, ada pesantren tradisional. Nah, As-Salam ini menerapkan sistem pendidikan modern di mana kita adopsi pola pendidikan modern klasikal berbasis pada teknologi informasi. Jadi salah satu misi kita adalah mengembangkan pendidikan yang berbasis pada teknologi informasi. Kemudian dari sisi lingkungan kita ciptakan lingkungan yang bersih, yang ramah lingkungan, yang sejuk. Dari sisi tenaga pengajar kita juga pilih yang profesional, tidak hanya yang berlatar belakang pada pendidikan agama, tetapi dari universitas-universitas ternama yang ada di Indonesia dalam bidang sains dan juga teknologi. Selain itu Ustadz, yang menonjol modernnya itu dari As-Salam itu yang paling menonjol apa Ustadz? Oke, jadi yang pertama modern itu sebenarnya yang diartikan oleh para pendiri kita itu modern itu tidak hanya dari sisi fisik gitu ya. Kalau fisik ya tentu kita akan ikuti itu bahwa As-Salam ini secara fisik kita terapkan sebuah bangunan yang mencirikan sebuah pendidikan modern. Maka fasilitas kita lengkapi, AC ada di setiap kelas, kemudian laboratorium kita kembangkan, sains, dan kita memiliki salah satu laboratorium yang tidak semua pesantren memiliki, yaitu observatorium ya, yang ada itu mencirikan itu dari sisi fisiknya, dari sisi sarana dan prasarananya. Kemudian dari sisi pemikiran sebenarnya bahwa santri kita ini dididik dan diajarkan bahwa kita siap untuk menerima pemikiran baru yang selaras. Istilah di dalam kaidah fikih kita itu al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi kita pertahankan nilai-nilai lama yang baik, tetapi kita terbuka ya, kepada sistem baru yang itu akan membawa kebaikan bagi umat. Jadi selalu open minded gitu lah, kira-kira seperti itu. Ustadz sekalian jalan-jalan. Oke, boleh sambil lihat. Iya. Ini boleh kalau saya jelaskan Mas. Ini jadi masjid kita, Masjid As-Salam ini bisa menampung 5.000 jamaah ya. 5.000 jamaah, dan ini menjadi pusat kegiatan kita. Jadi di pesantren itu paling tidak itu ada beberapa pusat kegiatan ya, Mbak Riza ya. Satu pertama masjid, ya. Kemudian yang kedua asrama, kemudian yang ketiga adalah kelas. Ya, nah ini menjadi kegiatan kita, termasuk di bulan Ramadan ini menjadi sentral dari kegiatan kita di As-Salam. Itu lalu sebelah sana mungkin barangkali di sekitar masjid ini dikelilingi oleh kelas-kelas ya, kelas-kelas yang ada di As-Salam ini berjumlah 100 lebih kelas. Gitu. Ini kan kebetulan pandemi ya Ustadz ya. Kegiatan Ramadan yang diterapkan pondok pesantren As-Salam apa ya Ustadz? Oke, jadi memang tentu dengan kondisi pandemi akan mengurangi ya secara kuantitas kegiatan yang ada di As-Salam. Kalau sebelumnya itu ada banyak sekali kegiatan yang melibatkan masyarakat luar, diantaranya buka puasa bersama untuk masyarakat luar, pesertanya ini sekira 400 yang hadir biasanya. Kemudian kita ada pengajian umum yang kita gelar minimal setiap pekan, kemudian kita ada gerakan pengabdian masyarakat dan juga sebar dai, utama yang ada di sekitar As-Salam ini dan di beberapa daerah binaan kita. Jadi kita ada beberapa daerah binaan. Yang pertama adalah di Pacitan, kemudian yang kedua di daerah Karanganyar, kemudian yang ketiga di Kabupaten Gunung Kidul, dan kita sudah memiliki MOU dengan Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian ada pembinaan TPK dan seterusnya. Namun untuk pandemi ini tentu beberapa kegiatan yang keluar ini ada keterbatasan ya, Mbak Riza ya. Jadi buka puasa bersama tetap kita adakan. Pesertanya juga banyak, ada 300, tetapi lebih kepada keluarga besar kita yang kita isikan. Santri yang masih tinggal di sini ya? Iya, termasuk ini ada beberapa santri mukim istilah kita, santri yang masih tinggal di sini karena satu dan lain kondisi yang belum bisa kembali ke daerah masing-masing. Ya. Boleh lanjut Ustaz, boleh, ke lokasi selanjutnya mungkin? Boleh, lokasi selanjutnya. Jadi ya ini masjid
ini barangkali Mbak Reza bisa dilihat itu ruangan kelas. Jadi kita tradisikan setiap kelas itu harus selalu dihiasi lingkungannya dengan taman ya dan hijau. Itu salah satu nilai modern yang kita coba terapkan di dalam lingkungan anak-anak. Boleh ke sana, Ustaz? Boleh. Kita ini jadi kita ini ada 5 unit pendidikan. Yang satu adalah Madrasah Sanawiyah atau setingkat SMP ya. Kemudian setingkat SLTA-nya ada 3. Yang satu Madrasah Aliyah, itu di bawah Kementerian Agama, ada sekolah menengah atas, ada sekolah menengah kejuruan, dan satu lagi ada namanya Madrasah Tafsir Persiapan. Nah, ini adalah ruangan kelas Madrasah Sanawiyah ini. Alhamdulillah Mbak Reza, santri kita ini dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia semuanya ada. Semuanya ada. Papua ada komplit ya. Papua ada dan beberapa dari luar negeri ada. Ya. Ngomong-ngomong Ustadz, ini kan santri dan santriwati di Pondok As-Salam kan lebih dari 2000 Ustadz. Ya. Cara penanganan untuk makan itu gimana Ustadz? Oke, jadi memang ada 2.200 santri kita, ditambah dengan jumlah pengasuh itu kurang lebih ada 400-an. Sehingga memang untuk melayani makan santri diperlukan tentu fasilitas dan juga layanan yang mendukung itu. Maka kita gunakan sebuah peralatan yang modern ya, yang ada di gedung Resto As-Salam. Nanti bisa kita lihat bersama-sama bagaimana proses pengolahan dan alat-alat yang mendukung itu. Sehingga dalam sehari ada 3 kali makan dengan kapasitas itu tentu harus kita dukung dengan fasilitas yang modern. Mari kita lihat bersama-sama, barangkali bisa melihat dan tentu kita pastikan dari sisi kualitas dan higienitas dari Resto As-Salam ini ya. Ini barangkali ternyata ditutup. Jadi ini ruangannya dengan kapasitas kurang lebih 500, sehingga ada 2 periode karena santri kita ini ada santriwan dan santriwati dengan jumlah yang berimbang. Santriwan itu 1.100, santriwati juga 1.100, sehingga ada 2 periode. Kita bisa lihat ini meskipun bulan Ramadan, tapi kita bisa lihat alat-alat yang mendukung ya. Nah, ini Tempat cuci tangan. ini tempat cuci tangan dan ini ada air minum yang langsung ya. Oh, Ya, jadi langsung dari keran ya? Ya, langsung dari keran. Anak-anak bisa langsung minum dari sini dengan tempat mereka masing-masing. Jadi bisa langsung ambil, kemudian langsung bisa minum. Terlepas kita juga berikan layanan mereka dengan minuman yang sehat ya, seperti susu, kemudian jus, kemudian ada yang panas juga ya Ustaz ya? Jadi ini anak-anak kita berikan fasilitas bisa memilih ya, yang panas boleh, yang dingin juga tersedia, sehingga kalau mau ngopi, mau teh, oke juga bisa. Langsung Bisa, ya, Ustaz, ya bisa. Kita bisa lihat ini dan tentu untuk proses pengolahannya kita dibantu dengan alat-alat yang ada di sini ya. Jadi kita ada alat panggang sendiri, kemudian ada alat masak dengan teknologi modern yang ada, itu ada freezer, ada alat panggang dan seterusnya. Bahkan kita sudah memiliki teknologi tersendiri untuk membuat roti bakery. Ya, ini sedang proses membuat bakery ya. Oh ya. Jadi kalau setiap Roti. Enggak. yang Roti waktu loh, Mas. waktu efektif dia kan Hah? anak-anak Roti itu manis. Ini nanti aneh di sini. dikasih snack. Akhirnya snack bikin sendiri roti. Jadi bermacam-macam roti. Itu. Jadi untuk ini tidak dijual, tapi untuk santri 2.300-an itu yang puasa Senin Kemis, Iya. puasa Ramadan, puasa Daud itu harus pakai ini untuk takjil. Udah ada jadwalnya itu Pak? Untuk menunya yang roti ini atau Menu skala keseluruhan ada, Mbak. Ada berapa tipe jadwal lupa saya. Kalau sini menunya ABC ya. ada menunya bukan cuma untuk menu roti, tapi menu makan santri. Semua. Semua Iya. makan santri di sini itu 28 hari perputarannya baru ketemu menu yang sama.
Jadi nanti anak-anak akan ketemu nasi goreng, boleh hari baru ketemu nasi goreng, nasi kuning dan sebagainya itu. Jadi menunya bermacam-macam. Di sini juga ada namanya sop iga juga ada. Tongseng ya Pak ya? Tongseng ada. Terus bakso iga juga ada. Ya, ayam bakar ada, lele bakar ada, lele goreng. Tapi yang paling favorit Pak, yang santri itu pengennya ini lagi. Kalau paling favorit ya sebasa Kentucky itu favorit juga, termasuk masakan Padang itu juga favorit. Yang modelnya ayam-ayam itu digoreng atau dibakar atau Itu jadi favorit. ada di favorit, termasuk ini apa ayam merah bumbu merah itu paling. Nah, Ustadz, sekarang kan kita sedang berada di observatorium. Iya. Biasanya digunakan sebagai apa sih Ustadz tempat ini? Ya, jadi observatorium ini digunakan untuk pembelajaran astronomi bagi santri As-Salam dan juga bagi pelajar-pelajar terkhusus yang ada di Solo Raya. Jadi mereka bisa hadir bersama-sama di sini. Kemudian yang kedua, ini biasa digunakan juga untuk melakukan ru'yah, jadi melihat hilal ya. Hilal ini kan untuk menentukan pergantian bulan di dalam Islam. Maka terkhusus misalnya di bulan Ramadan dan bulan Syawal ini sangat banyak yang hadir di sini untuk meneropong ya, untuk meneropong dan melihat hilal atau ru'yatul hilal yang ada. Jadi intinya tentu kita menginginkan bahwa ilmu falak ini kan ilmu warisan di dalam Islam yang sudah ada sejak dulu. Bagaimana anak-anak kita ini memiliki keterampilan terkait dengan ilmu falak itu. Selain itu Ustadz, yang boleh datang ke sini itu siapa saja Ustadz? Atau terbuka untuk umum atau hanya lingkungan pengurus, dan remaja ya. Pengurus yang ada di pesantren. Prinsipnya kita terbuka Mbak untuk umum. Tentu dengan persyaratan dan prosedur tertentu ya yang ada, sehingga tidak sedikit tidak hanya di wilayah Solo Raya, bahkan terakhir dari Medan hadir ke sini untuk belajar terkait dengan astronomi ini. Jadi terbuka untuk masyarakat umum karena prinsip As-Salam itu adalah salah satunya adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, gitu, seperti itu. Baik Ustadz, kita ke lokasi selanjutnya mungkin yang lebih menonjol lagi dari Pondok As-Salam. Oke, kita akan lihat dulu ini domnya ya, teropongnya mungkin ya, biar bisa lihat. Yang ini ada di Observatorium As-Salam. Nah, ini adalah salah satu teropong kita yang kita miliki di As-Salam. Nah, ini ada dom dan dom ini bisa berputar ya untuk menentukan objeknya agar bisa terlihat dan bisa dibuka. Nah Ustadz, kali ini kita sedang berada di mana Ustadz? Ini kita ada di Perpustakaan As-Salam. Jadi kita gedung Perpustakaan As-Salam dengan koleksi 12.000 judul ya, dan kurang lebih 30.000 koleksi yang ada. Jadi di sini ada ya koleksi baik digital maupun juga yang non digital. Ya, jadi kita bagi dua ruangan. Ini ruangan yang plus karena kita ini ada putra dan putri, maka kemudian ruangan yang plus ini itu kita pergilirkan, jadi sehari putra sehari putri. Tetapi kalau ada ruangan yang open ini semuanya sampai lorong sana ini open, bebas diakses oleh putra dan putri ya Ustadz ya? Iya, yang putri di sini, yang kemudian yang putra ada di sebelah sampingnya, sebelah utara. Nah, berarti jadi ada dua lokasi, jadi ya, kita ada dua lokasi sebagaimana tadi restoran ya. Jadi kita ada dua lokasi. Ini adalah pusat administrasinya dan mereka bisa menggunakan langsung online ya untuk mengakses referensi dan kebutuhan referensi yang dilakukan. Ini kebetulan ada barangkali anak-anak yang masih ada di sini yang masih mungkin. Jadi kita fasilitasi anak-anak kita untuk tadi penguatan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya, salah satunya di samping tadi astronomi.
di samping juga laboratorium, maka salah satu ciri dari pendidikan yang berkualitas dan pendidikan di negara-negara maju adalah majunya atau bagusnya perpustakaan. Maka kemudian kita desain perpustakaan ini dengan seideal mungkin, dan kita buat bagaimana santri kita ini nyaman untuk bisa tinggal dan juga bisa mencari referensi di tempat ini. Jadi ini sering kita atau disebut anak-anak sebagai lokasi lesehan ya, yang lebih nyaman anak-anak kita untuk bisa belajar di sini. Di sini di samping untuk mencari referensi, mereka biasa menggunakan juga untuk media mereka berdiskusi dengan teman-teman yang lain, dan beberapa alhamdulillah anak-anak kita ini kemarin baru saja menjuarai riset tingkat internasional ya di Tunisia, dan terakhir kemarin juga menjuarai riset Pertamina Foundation, alhamdulillah secara nasional, dan menghasilkan sebuah karya itu adalah turbin listrik, dan alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita pakai uji coba di daerah binaan di daerah Magelang gitu, ya. Semuanya berawal dari diskusi-diskusi di tingkat mereka dan juga kajian-kajian yang mereka lakukan. Ini salah satu koleksi kita, namun di luar ini lebih banyak kepada materi pelajaran dan materi-materi umum ya, untuk yang terkait dengan referensi-referensi kitab-kitab, istilah kita kitab-kitab turos ya, kitab-kitab kuno, kitab-kitab warisan dari para ulama terdahulu, itu kita taruh di dalam lokasi karena memang harus lebih safe gitu ya untuk distribusinya. Ini Ustadz, kebanyakan pondok pesantren kan mempelajari kitab kuning ya? Benar. Nah, apakah pondok As-Salam juga mempelajari kitab kuning, Ustadz? Oh iya, jadi sistem pendidikan di As-Salam itu sebenarnya mengkombinasikan antara turos pesantren ya, jadi tradisi-tradisi kitab-kitab yang menjadi warisan ulama terdahulu, dan sistem pendidikan modern. Jadi kita mengkombinasikan. Maka sistem pendidikan kita itu ketika pagi hari itu dari jam 7 sampai nanti jam 1 mereka masuk di kelas masing-masing, klasikal, itu di bawah kepala sekolah, kemudian mereka belajar ya fisika, kimia, ilmu sosial, ilmu eksak, formal, dan seterusnya. Nah setelah itu siang hari sampai nanti keesok harinya, maka mereka ada di dalam pendidikan namanya pendidikan kepesantrenan atau pendidikan kesantrian setelah kita. Nah disitulah karakter dibentuk, keterampilan diasah, itu termasuk kajian kitab. Jadi setelah ba'da maghrib mereka akan diisi dengan kajian, kemudian qiraatul Quran itu dilakukan di waktu-waktu itu, seperti itu. Sehingga kita dapatkan semuanya, maka kita tidak mengkhususkan kepada ilmu agama ya. Gitu. Karena balance ya, balance. Jadi sesuai dengan sejarah yang saya sampaikan tadi, bahwa para pendiri kita menginginkan juga alumni As-Salam itu tidak hanya fokus di bidang agama saja. Nah, maka kemudian didesain bagaimana setelah dari As-Salam mereka bisa melanjutkan dan bertebaran di banyak jurusan. Maka alumni kita alhamdulillah tersebar di seluruh penjuru tanah air dan di seluruh pelosok dunia ya, dan profesinya sangat beraneka ragam gitu. Seperti apa Ustadz? Maksudnya profesi yang jebolan As-Salam ini, unggul-unggul gitu. Itu seperti apa? Bukan jebolan, alumni ya. Jadi kalau di tingkat kancah internasional itu ada duta besar, duta besar Turki itu merupakan alumnus As-Salam juga. Ada diplomat gitu ya di Australia, kemudian di Mesir dan seterusnya, itu ada beberapa diplomat. Kalau di tingkat nasional ya ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi bupati, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi pengusaha. Jadi menyebar di seluruh provinsi. Ada juga yang punya pondok pesantren tentu ya. Jadi ustadz juga ada, jadi dosen gitu, ada juga gitu. Sehingga memang itu menjadi cita-cita para pendiri kita untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, itu kan harus tersebar di banyak dunia gitu. Mungkin sekian ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Arhan untuk waktunya. Ya, sama-sama Mbak Reza. Sudah mengajak kita jalan-jalan pondok pesantren As-Salam ini. Ya, terima kasih juga kepada Mbak Reza dan tim Tribun ya yang sudah berkenan untuk mengetahui lebih jauh ke As-Salam, dan kita persilahkan pada yang lain bisa bersilaturahim untuk mengenal lebih jauh As-Salam. Oke Tribuners, sampai di sini perjalanan kita di Pondok Pesantren As-Salam. Selalu ikuti kami di akun media sosial Tribun Solo, baik YouTube, Facebook, dan Instagram, karena masih banyak petualangan khasanah keislaman yang akan kami sajikan kepada Anda. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.